Karena kita punya prinsip bahwa kalau keroncong pengen maju, ya harus zamani, menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, mereka minta izin langsung dari staf kepresidenan sama menteri penerangannya sana, minta bahwa boleh kami merekam musikmu karena musik Anda adalah pemersatu bangsa Suriname. Loh, kalau itu bermanfaat, monggo aku. Saya pimpinan Congrock 17. Oke. Dan itu menjadi komunitas Congrock 17. Asli sini Mas atau? Kalau aku asli, Semarang? bukan asli enggak. Asli saya itu di Tegal, Slavia. Selawi. Iya. Oke. Tegal. Oh, iya Tegal. Oke. Iya. Kalau gitu usia berapa tahun kalau boleh tahu sekarang? Ya, kalau usianya grup Nah, itu baru 42 tahun. kalau Mas Marco-nya? Kalau aku, ya alhamdulillah baru 65 tahun. Oke. Ya, boleh cerita sedikit nggak Mas terkait gimana dari awalnya Congrock itu ada gitu? Diuntak kan dulu awalnya, Ya. Onif 17 Agustus. Ya, kebetulan kita waktu itu main musik, teman-teman pada main musik, bingung. Mau bikin musik apa nih, sombongnya? Ya, bahwa setiap ada festival musik, Untak tuh mesti juara. Sombongnya begitu. Oke. Mau festival musik country juara, festival band juara di tahun itu, vokal grup juara juga. Lah apa yang nggak juara? Akhirnya kita bikin musik, ya musik gado-gado lah wis gitu. Semarangannya bikin musik gado-gado, musik yang enak, yang bisa ketemunya keroncong, tapi tidak dibikin seperti keroncong lama gitu, yang mendayu-dayu. Kita keroncongnya lebih energik. Akhirnya kita bikin namanya Keroncong Remaja 17 tahun 83, tanggal 17 Maret. Kemudian perkembangan ke berikutnya, ketika kita main di bareng musik rock, bareng apa dan sebagainya, lah mau nggak mau kita kan menyesuaikan ajangnya, itu arenanya. Karena ajangnya rock, kita main gaya rock meskipun keroncong. Jadi ketika kita main lah, banyak orang bilang loh keroncongnya ngerok. Itu 2005. Gitu, keroncongnya ngerok. Ya udah kasih nama Congrock aja. Karena kalau dikasih nama keroncong waktu itu, ini bukan keroncong, ini apa dan sebagainya. Kita alhamdulillah kita dapat makian orang banyak. Dimaki-maki sampai apa gini. Hanya biar tidak membawa nama KR, dulu singkatannya kan KR. KR, Keroncong Remaja, tidak pakai nama keroncong, pakai cong aja. Ada 2005 ada kayak gitu, ya kita jadiin momen bahwa ini jadi cong rock. Jadi yang ngasih nama malah masyarakat. Bukan dari Congrock sendiri. Dapat julukan dari masyarakat. Iya, julukan keroncongnya ngerok, Congrock. Supaya satu, menghindar dari makian orang-orang keroncong waktu itu. Kedua, kita lebih mengakrabkan ini pendapatnya masyarakat, ya biarin aja masyarakat. Nah, padahal jadi akhirnya kita mengistilahkan rock itu kan bebas. Musik rock itu irama yang bebas, sehingga keroncong yang bebas. Padahal di dalamnya idiomnya itu ya ada jazz, ada country, ada apa, sampai dangdut pun kita ini bebas ya, nggak cuma keroncong sama rock aja gitu. Iya, nggak cuma, dan aransemennya itu benar-benar gado-gado. Makanya ketika kita bikin itu ya udah aja lah, bikin Congrock aja.
Congrok sebagai keroncong dengan simbol kebebasan rock. Itulah karena kita dari Universitas Negeri Untak. Ya kan, waktu itu negeri ya? Oh, enggak ya? Enggak ya? Dari Untak itu maka kita pakai nama Universitas 17 Agustus, kita ambil 17. Karena secara apa ya? Secara falsafah itu ya. 17 itu angka yang kuat. Orang ulang tahun tanggal umur pertama kali ulang tahun itu biasanya Sweet Seventeen. Ya kan. Negeri Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus. 17 Agustus. Kemudian kita sholat berapa rakaat? 17 rakaat di total. Ini kan angka keramat. 17. Lah kita pakai aja itu udah. Oke. Nah, di samping kita memang dari Universitas 17 Agustus. Itu sejarah. Nah, kalau misalnya sekarang sendiri kan udah cukup lama ya, tadi itu usianya Congrok 17 itu udah dari 40 tahun lebih lah. Ini anggota-anggota yang baru masuknya gimana kalau boleh tahu gitu? Soalnya kan pastinya ada yang baru juga gitu buat ngebantu supaya tetap ada lah gitu. Ya, memang sampai sekarang alhamdulillah masih juga berdiri. Anggota-anggotanya ini adalah ya itu silih berganti, ketika yang satu meninggal ganti ini. Karena udah banyak yang meninggal. 2 vokalis kita, 3 sudah nggak ada. Tadinya bareng sama aku, cuma tinggal aku doang. Akhirnya ambil 1, ada yang ambil 1 gitu. Jadi dan yang kemudian yang banyak kesibukan, ya mereka nggak keluar, tidak kita keluarkan, mereka tetap ada di jalinan hubungan kita. Ganti orang, aku ganti sih, aku jalan ya, mereka ada di dalam. Jadi Congrok itu sekarang sudah menjadi bagian selain komunitas, menjadi kayak keluarga, karena ikatan batin kita cukup kuat. Dan selain itu, perkembangan sekarang ini kan banyak sekali musik-musik yang apa namanya, anak muda yang mulai ngulik lagu-lagu Congrok, mulai ngulik lagu-lagu, mulai bermain dengan aransemen nakal. Keroncongnya sudah banyak yang dimainkan anak muda, banyak yang keroncong kekinian. Nah, mereka mencari ini ya akhirnya berlindung, akhirnya bermain bersama menjadi sebuah komunitas yang keroncong saiki itu aja. Jadi memang kalau misalnya ada anak muda yang mau masuk Congrok itu gimana, langsung datang atau gimana gitu? Ya, anak muda masuk Congrok ini sebuah musik yang mereka misalnya punya grup, punya apa gitu ya, mereka mainin aja, artinya bebas aja gitu. Karena prinsip kami bahwa mainkanlah musikmu sesuai dengan hati nurani. Sehingga ketika anak muda itu kalau disuruh bawain keroncong yang lama, mesti kan nggak sabar tuh. Ya udah, kamu suka lagu apa, mainin aja udah. Model aransemen aja, mainin aja. Kita penganut aliran keroncong yang bebas. Nah, orang-orang yang punya aransemen liar, punya apa, dia masuk ke jaringan kita. Ya karena Congrok sendiri berdiri 83, baru diakui bahwa ini adalah jenis keroncong yang baru. Jenis keroncong, masuk keroncong itu di tahun 2008. Hitung berapa tahun tuh? Ya. Artinya orang-orang keroncong nggak mau mengakui bahwa itu keroncong. 20 tahun lebih. Baru 2008. Akhirnya ada pembagian, ada keroncong akulturatif, keroncong klasik, dan keroncong apa ya, aku masuk jenis keroncong apa gitu. Perdebatannya itu di sisi apa?
Perdebatannya itu di Jakarta tahun 2008 ketika saya diundang ke sana dan untuk mempertanggungjawabkan bahwa congrok itu adalah musik keroncong. Saya tidak pernah meninggalkan keroncong. Dasar kami adalah keroncong. Cuma kami memainkan aransemen itu tidak seperti kalian, saudara. Pakem-pakemnya itu. Ya, pakem kita tetap pakem. Cukcak, selo, bass. Itu pakem alatnya ada. Kita mencampurkan apa itu urusan kekinian. Karena kita punya prinsip bahwa kalau keroncong pengen maju, ya harus zamani, menyesuaikan perkembangan zaman. Maka congrok itu dulu ketika lahir zaman country, kita pakai alat banjo. Gitar Spanyol dulu yang buat country. Kemudian ketika zamannya jazz, banjo ada, kita tambahi dengan brass saxophone, trompet, trombon, kumplit. Alhamdulillah di zaman itu kita mengerek dan jajah bisa keliling Eropa ya, sama almarhum yang barusan kemarin meninggal, Anda Titik Puspa, dan itu dengan penyanyi jazz Foni Sumlang itu 94. Sama Titik Puspa itu, Pak? Iya. Jadi kita main di Belanda, Jerman, Suriname, sampai ke Suriname, dan alhamdulillah sambutan mereka itu luar biasa terhadap keroncong dan waktu itu Suriname masih kacau, artinya banyak, ada suku Kriol berantem sama suku Jawa, berantem sama suku asli sana. Akhirnya apa? Lah ketika kami main itu wakil presidennya datang, apa semua menteri pada datang di gor yang kira-kira muat 25.000 orang. Alhamdulillah penuh, dan isinya itu adalah semua suku. Itu tidak pernah terjadi. Kalau dari Afrika main, datang ada bintang tamu dari Afrika, ya yang nonton cuma orang-orang Afrika yang di sana. Suku Kriol itu kan paling banyak. Kemudian kalau dari Cina, kalau dari India, ya nonton India. Kalau dari Jawa ya waktu itu kan yang sering ke Suriname, Buwal Cina, ada Mus Mulyadi apa itu yang nontonnya orang Jawa. Alhamdulillah kita main yang nonton semua. Akhirnya mereka minta izin langsung dari staf kepresidenan sama menteri penerangannya sana, minta bahwa boleh kami merekam musikmu karena musik Anda adalah pemersatu bangsa Suriname. Loh, kalau itu bermanfaat, monggo aku. Maka ketika Didi Kempot masuk ke sana tahun 96-an, 95-96 ditemukan masuk sana. 3 tahun dia menetap di sana, dia berjaya. Nah, alhamdulillah itu yang bisa kita sumbangkan, dan waktu itu misi kenegaraan. Itu pengalaman yang luar biasa bahwa musik kami ternyata bisa menyatukan seperti itu. Itulah kekuatan musik. Awal mula dikenal Titik Puspa itu gimana, Pak? Jadi awal mula dengan Titik Puspa itu kita main di itu, Titik Puspa datang, kemudian dia nyumbang lagu dia Semarang. Iya. Itu enak. Tahun baru nih salah itu. Itu enak gini-gini. Nah, dia punya paket dengan Pak Harso, yaitu orang Semarang. Yang sekarang jadi ketua yayasannya di USM itu. Kaitannya terus niku kan pernah diskusi soal niku di segmen bahwa ini bukan keroncong, terus ini keroncong. Terus kalau di Semarang sendiri itu pernah ada nggak Pak saya diskusi atau forum-forum yang membahas soal festival-festival keroncong atau khususnya di Semarang buat membentuk ekosistem atau Pak? Iya. Kalau itu karena keputusannya nasional, maka mau nggak mau
perdebatan tentang keroncong asli dan tidak asli, udah kamu yang asli jalan sendiri. Keroncong akulturatif yang membawakan lagu-lagu lagu-lagu daerah jalan. Keroncong yang apa sih kok iso lari wong iki. Dan pokoknya dibagi 3 itu. Kita masuk jenis keroncong kreatif. Mereka waktu itu bilang keroncong kreatif. Dia bilang pokoknya diantara itulah. Itu akhirnya pernah kita ada diskusi kami dengan Congrok, waktu itu Congrok tapi kemudian menjadi acara komunitas, dengan Kodam menyelenggarakan pagelaran yang 24 berapa ya, 3 hari 4 malam ini orang mandek. Keroncong se-Indonesia saya undang. Itu dapat rekor muri. Kemudian setelah itu ada Rembuk Keroncong yang membahas itu. Dengan dari dasar patokan ini kemudian, dan itu tidak sekupnya Semarang. Sekupnya ya kita undang dari Bandung, dari mana-mana yang akhirnya mengakui itu. Mau tidak mau Semarangnya sudah cukup terhenti dengan adanya itu gitu. Berarti pada saat itu berarti jenis-jenis keroncong itu berjalan sendiri-sendiri, Pak ya? Iya, sekarang berjalan sendiri-sendiri. Sampai sekarang? Iya. Dulu selalu dipak. Kenapa keroncong nggak pernah naik? Karena selalu dipaksakan keroncong ini kudu ngene. Harus pakemnya, stigma Harus orang. pakem itu, karena waktu itu ketika kita lahir dianggap keroncong adalah pengkhianat, adalah perusak pakem, adalah apa semua ke sing elek-elek mrene congro kabeh. Itu. Dan kebetulan saya alami sendiri. Sampai akhirnya sempat waktu itu ya rodok sombongnya waktu emosi ini, saya bilang ayo kita main bareng yuk, kamu main orkestra, saya main dengan gaya saya, mana yang suka, lebih suka kalian apa lebih suka saya? Dibanding lagi. Iya, alhamdulillah lu ngenteni aku, begitu aku balik bubari. Itu yang memfasilitasi Undip. Undip di tahun berapa, Pak? Tahun 85, ya pokoknya belum 90. Awal-awal berarti? Belum, ya. Waktu rame-ramenya itu sekitar 80, ya 88an itu di Senatalis, difasilitasi oleh Undip. Dimain di auditorium yang masih lama itu. Nah, terus dengan niku keroncong yang berjalan sendiri-sendiri ngoten, sebenarnya ada potensi semacam mengganggu ekosistem kayak keroncong di Semarang ngoten kalau berjalan sendiri-sendiri. Ya pada akhirnya kayak misalnya warung keroncong, jadi komunitas-komunitas keroncong itu ya mau tidak mau, karena ini bisa membawa massa misalnya. Kalau misalnya keroncong asli yang main, penontonnya ya itu terus. Makanya dengan begitu kita wali kota membuat gebrakan bahwa istilahnya Rabu Keroncong, setiap Rabu ada keroncong di Semarang. Setiap Rabu. Tapi sekarang berhenti karena jadinya efisiensi. Tapi terlepas efisiensi ini kok pemerintah setempat bikin program atau apa gitu. Ya itu, ya artinya bahwa nggak tahu ya, aku belum ngelongok nih gini pariwisata ya, ada program keroncong nggak? Tapi yang jelas program yang tadinya seminggu sekali, sekarang anggarannya dipotong menjadi kayaknya sebulan sekali. Nggak tahu sebulan sekali apa sampai berapa kali, sebulan sekali sampai berapa kali nggak tahu. Karena aku nggak. Dari pemerintah itu berupa apa, Pak? Fasilitasi berupa satu sewa nyewa sound system dan sebagainya. Jadi sound system itu disewakan, kemudian ada transport dari pemerintah sehingga itu, dan modelnya warung keroncong itu ya warung
Jadi di situ ada konsumsi makan gratis kayak di warung gitu. Oh, Konsepnya begitu. Dan itu udah berjalan 15 tahun lebih. Lebih tuh. Bapak ada yang mau tanyain? Oh, enggak. Itu dari pemerintah kota atau apa itu ya? Pemerintah kota. Oke. Mas Marco sendiri kan dulu sempat jadi bagian dari Dewan Kesenian Semarang gitu ya. Itu kira-kira selama menjadi Dewan Kesenian itu ada nggak kayak apa tuh upaya dari lembaga tadi itu buat ngebantu Congrok itu atau gimana itu akhirnya? Jadi kalau istilah kami itu bukan ngebantu Congrok. Apa itu? Ketika saya sudah menjadi Dewan Kesenian, membantu mensosialisasikan keroncong. general. Iya, general. Jadi ya karena meskipun saya wong itu pasti akan ngatur toh. Kita bawa keroncong apa mesti Congrok kan mesti yang ngatut kan. Jadi nggak perlu saya bicara Congrok, bicaranya adalah keroncong. Ya kita bikin dengan teman-teman komunitas itu ada apa namanya keroncong go to school. Kita datang ke sekolah ini. Dan hari apa sekolah ini kita ini. Hari apa sekolah ini. Itu SMP SMA. Cuman ya karena waktu itu belum ada dukungan penuh. Terus sehingga yang bantu masih dari Dewan Kesenian. Ya kekuatannya nggak seberapa sih anggaran Dewan Kesenian waktu itu. Ya akhirnya terhenti dan sekarang nggak berjalan lagi. Dan waktu mau diprogramkan itu ternyata anggarannya hanya anggaran pentas, ya, repot Pak. Anggarannya hanya pentas, pembinaannya nggak ada. Jadi apa? Oh ya, jadi waktu masih bagian dari Dewan Kesenian itu sebagai ketua atau bagaimana? Saya ketuanya. Ketua. Dan cuma dapat anggaran buat pentas kalau untuk Bukan. Oh. Waktu itu kita menganggarkannya adalah anggaran pembinaan. Soal pentas nanti Dari beda. lain lagi. Itu boleh sponsor ini. Oh. Jadi kalau untuk pembinaan itu dari Dewan Kesenian atau Waktu itu. waktu itu. Waktu itu. Oh. Terus sekarang masih ada Dewan Kesenian jalan atau gimana itu? Dewan Keseniannya masih ada. Masih ada. Ketuanya kan Mas Adit itu. Oh iya. Oh iya, kalau kan tadi sih sempat dengar kalau misalnya keroncong itu harus bisa adaptif sama zaman gitu. Ya. Nah, kan zaman itu sekarang udah mulai media sosial lah ya, promosi Ya. itu lewat medsos dan lain-lain itu. Kalau dari Congrok sendiri itu ada manajemen nggak yang mengatur dan mempromosikan lewat media sosial itu? Secara manajerial tidak. Kalau teman-teman mau memanage Congrok di sosial medianya, ayo. Tapi kita punya di Congrok official, Congrok official, di YouTube-nya ada, di Instagram ada, kita juga manage itu juga. Nah, secara komunitas kemudian kami membentuk anggotanya ini kita tidak ya biar berjalan secara sporadis dari Demak, dari mana yang mengikuti itu yang bermain dengan keroncong nakal, yang secara otomatis setiap ulang tahun kita undang, kita bergabung. Itu menjadi komunitas. Jadi kalau yang untuk mengatur akun-akun tadi itu bukan dari Congroknya itu? Dari Congrok. Oh, dari Congrok. Dari Congrok. Cuma ya namanya secara ya kayak ini kemarin pentas kita mixing, kita apa gitu, tinggal kita gitu. Nanti yang ngeler dari manajemen siapa ya ambil. Jadi masing-masing kayak saya punya TikTok, punya Facebook, punya apa, kita unggahin itu. Oh, pakai akun media sosial masing-masing anggota gitu. Masing-masing anggota dan ada media sosial yang khusus punya Congrok. Oh. Jadi selama berjalannya Congrok niku manajerialnya bagaimana? Secara manajerial kita ada manajemennya kan yang pegang Mas Hari Joko. Saya pimpinannya kalau yang urusan keluar manajemennya Joko. Jadi yang ngatur apa namanya latihan, ngatur keuangan apa segalanya manajemen.
Kemarin itu saya sempat baca kalau Congrok itu sempat ikut tahun 2022 atau 2023 gitu di Keroncong Festival Semarang gitu. Itu bisa ikut acara itu, taunya apa tuh dibantu sama pemerintah atau gimana gitu? Kalau apa namanya, setiap tahun itu kan Solo ada Solo Keroncong Festival. Iya. Itu menjadi agenda tetap di sana. Nah, kita selalu diundang isi. Dulu setiap tahun di Malaysia. Oh. Dari 2010 sampai 2014 itu kita masih punya jalinan dengan Malaysia. Jadi setiap tahun, dan alhamdulillah kemunculan kita ini meredam keinginan mereka mau mengklaim bahwa keroncong adalah Malaysia. Dari Malaysia. Kan tadi pas kita ngobrol itu sempat Mas Marco itu sempat ngomong sempat Congrok itu ingin bekerja sama itu dengan memasukkan keroncong ke dalam format band ya atau bagaimana gitu. Oh ya. Nah, sama tadi sempat ngomong juga tentang Institut Musik Jalanan itu. Kalau kerjasama sejauh ini yang dilakukan sama komunitas-komunitas musik lah ya di Semarang udah apa aja gitu? Boleh cerita nggak? Ya, kalau kami itu dengan Congrok dengan alhamdulillah karena ini paling tua grup wong tua dianggapnya yo mlebu ning di mana aja kita masuk. Oh iya, ada orang tua, ada senior gitu kan, kita ngomong kan lebih ini. Maka dengan keroncong kita, dengan komunitas keroncong Semarang ya, ada KPKS, ada Hamkri, ada apa namanya, warung keroncong. Di Solo ada koki, ada remaja keroncong, ada ini. Ya kita jalinannya ya tetap saja jalan. Nah, kemudian dengan teman-teman IMJ, Institut Musik Jalanan, ya pembinaan keroncong itu teman-teman pengamen, teman-teman musisi jalanan yang bermain keroncong, ya kita bina, kita ini. Ya, kebetulan Congrok dengan IMJ punya program, ya bagaimana mensosialisasikan keroncong. Mensosialisasikan keroncong itu melalui musik-musik band. Seperti halnya mungkin apa namanya, Congrok memakai karena bisa semua dalam bentuk. Ketika suruh main keroncong ya kita mainin karena alatnya juga alat keroncong. Ketika suruh band-bandan ya alatnya komplit. Nah, makanya maksud saya kita punya gagasan itu dengan teman-teman EMJ adalah satu, bahwa kami anggap kami ini kan pengamen juga. Semua musisi-musisi yang bermain kemudian dibayar pengamen tokoh dua ini. Bedanya itu sama dengan toko, ada toko kelontong, ada apa? Minimarket, PKL, PKL atau asongan, ada yang butik, ada butik. Kalau pakaian kan gitu. Lah, butik, oh ya. kalau bangsa Peter Pan lawas itu Noah, nah, ya. apa itu maksudnya butik. Iya, eksklusif. covernya aja beda. Iya. Kalau saya yang di mall aja deh. Congrok. Kalau belum disetarakan dengan dia. Semua kami main juga kemana-mana gitu kan. Cuman kan karena ruhnya beda, jadi beda. Lah kemudian teman-teman yang ada di kafe-kafe apa itu masuknya mall. Lah teman-teman yang ada di jalanan itu masuknya yang PKL. Lah bagaimana dia PKL pengen menjadi masuk mall? Harus ada modal kuat. Di musik itu modalnya skill. Apa yang mau kamu jual? Jualannya jelaskan. Baru nanti masuk mall, masuk kafe. Nah itu seperti itu. Nah kemudian ketika berkaitan dengan keroncong adalah satu. Sekarang kalau musik, kamu main musik,
tapi ora iso duwiti, tidak bisa untuk cari duit, Oh ya. tidak bisa menghasilkan, kira-kira kamu terusin nggak tuh? Sementara kita butuh makan, ketika berkeluarga butuh makan keluarga, Ah, ya nggak? ya. Kalau ada kantor yang bisa menerima kita, ya kita punya ijazah, masukin kantor, hanya musiknya lupa. Lah caranya untuk itu bagaimana keroncong itu bisa masuk menjadi pasar yang bisa menghasilkan. Ya, keroncong ini kita modif, kita kolaborasikan dengan musik band. Maka kami ingin, ini keinginan kami antara Congrok dengan IMJ adalah bagaimana mengkondisikan, membuat satu workshop keroncong, tapi bukan untuk orang keroncong. Oke. Mengkeroncongkan masyarakat. Nah, mengkeroncongkan band. Mengkeroncongkan band. Karena kalau ini mereka sudah nemu, oh cara kolaborasinya begini, cara ini begini, maka orang keroncong pasti, yuk pemain cak, ada yang bisa ini daripada mereka, karena mereka udah di kafe karo sudah weddingan udah laku keras. Orang keroncong mesti jahil orang keroncong. Orang keroncong ini akan masuk ke dalam grup band, akan mengangkat teman-teman musisi jalanan yang pada main keroncong, ya akan terangkat. Kan gitu. Nah kemudian keroncongnya sendiri mau nggak mau akan banyak dimainkan dan terdengar di berbagai telinga. Itu yang lagi kemarin kami obrolkan juga dengan Wamen Kebudayaan, ya kita sampaikan tata kelola musik jalanan. Alhamdulillah teman-teman IMJ sudah berhasil mengajak jadi yang namanya ada pengamen kelas. Pengamen kelas itu yang tadinya orang ngamen, itu di kampung-kampung kan kesal tuh, sikile kesal, Ya. mulutnya sember kan, capek. Karena ngamen gini tiap rumah kan. Ya. Lah modelnya adalah misalnya Car Free Day itu ada 3 titik untuk ngamen, kita minta izin dengan pemerintah kota didukung. Kita taruh sound system 3, pengamen ini taruh di situ. Kayak ngamen di sini kaki nggak capek. Istilahnya Jawa ini telake ra suwek. Ora ngerti to iki. Ora. Boten lebih sopan ya. Jadi apa tenggorokannya nggak capek gitu loh. Kalau tiap rumah lagu ganti-ganti paling nggak 10 rumah 10 lagu atau 5 lagu itu. Tapi kalau mapan di ini kan sudah ada sound system, nggak perlu kenceng-kencengan. Yes. Loh, itu yang diharapkan oleh teman-teman. Dan itulah tata kelola di musisi jalan. Nah, kemarin ketika dengan Wamen juga kita obrolkan bahwa itu termasuk juga di bidang musik keroncong, di tradisi cara budayanya akan masuk. Itu. Ini apa tuh? Kan kalau apa ya? Seenggaknya dari Mas Marco sendiri ini dan teman-teman dari Congrok ini ada upaya lah ya supaya apa tuh menggandeng teman-teman sesama musisi gitu, dan istilahnya tuh tadi supaya bisa pengamen itu naik kelas gitu. Harapan kedepannya ya antara kolaborasi antara Mas Marco dan teman-teman sama komunitas musik di Kota Semarang biar makin lebih baik lagi apa gitu harapannya ke depan. Ya, insya Allah kegiatan itu kan mau kita lakukan di Semarang, di beberapa kota gitu. Artinya itu tergantung nanti dana. Ada nggak yang biayai gitu kan? Atau saya masuk Kendal, kalau pemerintah Kendal oke, ya kita kerjasama dengan pemerintah Kota Semarang, kita bikin begini, kita jalan. Solo kita jalan. Ya yang main, yang apa, yang orang-orang Solo. Sehingga apa namanya itu akan memajukan satu budaya keroncong khususnya
juga kalau dianggap ke ekonomi kreatif ya akan menjadi naik kan. Ini dari keroncong sing maune hasilnya misalnya dikontrak keroncong tok 2 juta. Kalau dengan kolaborasi menjadi 5 juta gitu. Iya kan? Berarti ada peningkatan. Honornya ada peningkatan. Gitu. Pertanyaan dari saya sih Pak. Pak Marco ini kan dari tahun 80-an sampai sekarang itu kan dari 30 tahun eksis. 42 tahun eksis nih di Congrok. Satu hal yang membuat Pak Marco bertahan itu apa Pak? Dengan ekosistem Semarang yang efisiensi dari seminggu sekali jadi sebulan sekali, terus kayak dari pemerintah juga ya kayak gitu. Kurang support terus dulu dimaki-maki juga. Itu Satu kenapa? hal atau beberapa hal yang membuat Pak Marco bertahan itu apa Pak? Kenapa bertahan? Tahun ini. Ya ibaratnya komunitas atau musik dikasih pemerintah atau tidak itu tetap laku nggak? Ya udah kalau kita suka menyukai musik ya seniman nggak akan berhenti dibiayai atau nggak dibiayai. Saya setiap tahun menyelenggarakan acara untuk Congrok, pentas besar apa dan sebagainya. Tidak terbiayai, ada biaya, syukur alhamdulillah. Nggak ada biaya kita jalan orang kita suka kok. Kesukaan itu Pak ya. Kuncinya yang suka dan mau getih gitu. Getih itu sih angel. Nggak semua orang sih. Ya meskipun secara apa namanya, secara apa ya, secara ekonomi belum terlalu bisa untuk apa nama, untuk menghidupi. Jadi harus mencari. Tapi karena kita konsen, kita mau siap dengan musik idealis karena niat kita bikin itu adalah biar keroncong banyak yang suka gitu kan. Sederhana kan. Dan waktu itu ada pengamat yang ngomong di koran-koran bahwa tahun 2000 sekian keroncong bagikan dinosaurus. Cuma tinggal nama. Ya memang di tahun-tahun itu tokoh-tokoh keroncongnya mati kabeh, Pak. Waduh. Meninggal semua. Coba Kelly Puspito, Anjar Andi, kemudian tokoh-tokoh keroncong Gesang apa dan sebagainya, dan belum tokoh-tokoh keroncong daerah itu ya bablas semua, umur kabeh gitu. Di tahun itu memang ya seperti itu. Tapi alhamdulillah ketika kami berdiri, kami menggunakan konsep yang seperti yang beda dengan mereka. Nah sekarang ini lebih banyak orang di YouTube Congrok itu yang ngulik, yang apa, yang menyukai itu justru di era-era 2020 naik. Malan. Bayangin kita bikin lagu tahun 80-an. Sukanya pas tahun. Dan sekarang dinyanyikan sama anak muda. Keren sih. Enggak Pak gitu. Iya. Bangga. Aransemen kita yang kita bikin tahun 90-an dipakai sama mereka. Ya, alam. Berarti kan sekarang mulai Menggemari. berarti sebetulnya pada saat dulu kami memainkan anak muda kan seneng. Sekarang aja masih seneng. Mantap. Ketika kami membawakan lagunya orang tapi dalam format keroncong yang diaransemen. Misalnya Rumah Kita bawain dengan format yang berbeda, ternyata banyak sekali. Nah kita Bengawan Solo dengan kita bawain yang berbeda dari format ini, Janong seneng. Itu kita bikin tahun 90-an gitu. 2020 pada yang suka. 2020 banyak dan mulai meningkat itu di 2020. Itu jadi semangat kami waktu itu adalah bagaimana memecahkan mengkaburkan pendapat dinosaurus itu. Jangan sampai menjadi dinosaurus.
Itu semangat kami. Sehingga terus ada jalan. Jak keliling Indonesia, muter berbagai pulau itu jalan. Dulu sempat gitu. Nah, terakhir kalau gitu, harapan buat pemerintah ada nggak? Mau Kota Semarang atau nggak nasional deh? Kalau boleh dua-duanya. Ya harapannya kalau apalagi sekarang ada Kementerian Kebudayaan jangan diem. Nggak cuma mulut doang, ayo kita larikan gini-gini. Benar-benar ada program nyata, ajak teman-teman seniman budaya untuk merancang itu. Bagaimana? Jangan terus bikin acara EO. Ya, ya. Bikin acara EO, bukan seni, nggak kena ke senimannya. Yang kemarin, periode kemarin itu sudah bagus. Teman-teman seniman daerah diberi kesempatan untuk mengelola anggaran pusat. Nah, itu. Jadi ada keroncong suara Nusa yang keliling ke berbagai ini, dan itu dikelola benar-benar oleh teman-teman seniman, sehingga konsepnya jelas. Lah yang seperti itu harapan kami adalah itu diteruskan, apalagi dengan Kementerian Kebudayaan sudah mandiri. Makanya kami kemarin bertemu dengan Wamen, ya saya ceritakan satu semester ini apa sih yang dikerjakan, coba apa dari Kementerian Kebudayaan. Apakah hanya foto-foto? Aku ada di Jogja nih, di Keraton. Aku ada di itu. Saya sampaikan langsung. Mungkin dan mereka mengaku memang kami dari Kementerian Kebudayaan lagi belanja masalah. Ini masalah-masalah apa yang insya Allah ya saya bilang, ya kalau semester 2 belum ada tindakan, belum ada action, ya kayaknya orang nggak percaya tuh ada Kementerian Kebudayaan.